Halo penonton Heno Channel, apa kabar? Kamu sehat semua kan? Jangan lupa tetap pakai protokol kesehatan. Kali ini kita akan bercerita tentang film animasi musikal yang menceritakan tentang pengembalian jantung ibu daratan dan juga mengembalikan lagi jati diri petualang penduduk Pulau Mutului. Yaudah, nggak banyak basa-basi lagi, kita langsung ke ceritanya. Pada zaman dahulu, jantung dari ibu daratan Tefiti memiliki kekuatan besar. Kekuatan itu dibagikannya ke dunia. Banyak yang mengincar jantung Tefiti. Salah satunya adalah manusia setengah dewa, angin dan lautan yang dapat melakukan perubahan wujud. Dia adalah Maui. Karena jantung Tefiti diambil, sehingga membuat Tefiti hancur dan memancing aura kegelapan di dunia. Maui yang pergi dengan membawa jantung Tefiti dihadang oleh Teka, si iblis tanah dan api. Maui dipukul dan membuatnya jatuh. Pancing dan juga jantung Tefiti juga terlepas dari dirinya. Itulah awal mula kegelapan yang diceritakan oleh nenek kepada anak-anak di desanya, termasuk Moana kecil. Sang nenek percaya jantung tersebut dapat ditemukan kembali dan orang tersebut akan membawa Maui mengembalikannya ke Tefiti. Moana kecil yang sedang di pinggir pantai menolong tukik yang ketahuan oleh burung. Dia mengantarkan tukik tersebut hingga ke air. Tiba-tiba air di pantai membuka jalan untuk Moana. Lalu Moana dihampiri oleh sebuah batu hijau. Akan tetapi tidak lama dia kemudian dikembalikan ke daratan karena mendengar suara ayahnya yang mencari dirinya. Batu hijau tersebut jatuh dan tidak sempat diambil oleh Moana. Lama waktu berlalu, Moana kini tumbuh dewasa. Suatu saat, Moana melihat neneknya sedang menari di pinggir pantai dan keduanya akhirnya kini menari bersama. Suatu hari, Moana ingin pergi ke kapal. Ayahnya datang menghalangi Moana dan mengajaknya pergi. Dia ditunjukkan sebuah tumpukan batu di atas bukit. Batu itu adalah batu para pemimpin waktu yang terpilih. Suatu saat, Moana juga akan meletakkan batunya di tumpukan batu tersebut. Tempatnya Moana adalah di Mutului, bukan di luar sana. Ayahnya tidak suka jika Moana bermain di laut. Setelah perbincangan di bukit tersebut, Moana jadi lebih bisa menikmati daratan Mutului dan minatnya terhadap lautan mulai berkurang. Ketika warga Mutului memanen kelapa, ternyata kelapa tersebut banyak yang buruk. Nelayan juga tidak mendapatkan ikan di laut. Segala sisi laguna telah dicoba, namun tidak ada ikan yang tertangkap. Lalu Moana punya ide untuk menangkap ikan di laut lepas. Namun ide tersebut ditolak dan ayahnya tidak sengaja marah pada Moana dengan nada tinggi. Sang ibu mencoba menemani Moana yang menyendiri. Dijelaskanlah kalau ayahnya dulu seperti Moana, tertarik dengan lautan. Namun ketika dia pergi ke tengah laut, dia merasa laut tidak setenang yang dibayangkan dia. Dia kehilangan temannya dan hal itulah membuat ayahnya melarang melewati batas pantai. Karena penasaran, Moana tetap memaksakan diri untuk pergi ke laut menggunakan perahu. Benar saja, baru melewati batas pantai, angin dan ombak sangat besar. Moana pun tergulung ombak dan kakinya sempat tersangkut di karang. Beruntungnya ia masih dapat kembali ke daratan. Sang nenek yang ada di sana menjelaskan ke Moana kalau apa yang ayahnya sampaikan mengenai lautan memang benar. Sang nenek sebenarnya sangat mendukung dengan ketertarikan Moana terhadap lautan. Akhirnya Moana diajak pergi ke tempat tersembunyi dan disuruh masuk ke dalam sendiri. Ternyata di dalam gua itu banyak kapal laut. Dia mencoba keliling dan sempat memainkan genderang kapal. Api di setiap kapal pun menyala. Di sana Moana dapat melihat kalau jati diri Mutului adalah penjelajah lautan. Mereka semua berhenti menjadi penjelajah karena setelah jantung Tefiti dicuri, banyak monster laut yang muncul. Kegelapan tiba dan kapal penjelajah banyak yang hilang. Akhirnya ditetapkanlah kalau penjelajahan dihentikan dan kapal mereka disembunyikan. Kegelapan yang terus menyebar membuat ikan-ikan dan hasil alam rusak.
sang nenek memberikan jantung Te-Fiti kepada Moana karena percaya Moana dapat menemui Maui dan mengembalikan jantung Te-Fitinya. Dan samudra telah memilih Moana. Nenek menjelaskan kalau Maui ada di bawah bintang yang berbentuk pancingnya. Moana lalu pergi menceritakan ke sang ayah, namun sang ayah malah marah dan ingin membakar kapal-kapal yang disembunyikannya itu. Tak lama kemudian mereka berdua mendapat kabar kalau neneknya pingsan. Setelah tersadar, sang nenek menyuruh Moana untuk menemui Maui agar menghilangkan kegelapan yang terjadi. Moana akhirnya memutuskan untuk pergi mencari Maui. Petualangannya di laut lepas kini dimulai. Hei, si ayam juga tidak sengaja terbawa di dalam kapal yang Moana naiki. Pada tengah malam, badai datang. Moana terombang-ambing di tengah badai laut. Saat sadar, ia telah berada di sebuah daratan. Ketika dilihat di sekeliling, ternyata itu adalah tempat Maui. Setelah bertemu dengan Maui, ia mencoba mengajak Maui naik ke kapalnya untuk mengembalikan jantung Te-Fiti. Tapi Moana justru dikurung di sebuah tempat berpintu batu, sedangkan Maui melarikan diri membawa kapal Moana untuk mencari pancingnya. Moana berusaha keluar dari gua tersebut. Dia pun berhasil. Maui meninggalkan Moana di pinggir pulau, tapi samudra mengantarkan Moana naik ke kapal Maui. Berulang kali dilemparkan ke laut, namun Moana dikembalikan lagi ke kapal oleh samudra. Ternyata Maui tidak ingin dekat dengan batu Te-Fiti lagi karena batu itu dicari banyak orang dan orang jahatlah yang mengincar itu. Baru saja selesai dibicarakan, tak lama kapal mereka diserang bajak laut Kakaroma. Mereka berusaha melarikan diri, tapi kapal mereka ditarik dan para bajak laut kerdil menggelantung ke kapal Maui. Batu hijau jantung Te-Fiti yang jatuh ditelan si Hei. Ia pun lalu dibawa oleh salah satu dari bajak laut Kakaroma. Mereka mendekati kapal Kakaroma untuk merebut Hei kembali. Moana naik ke kapal Kakaroma, sedangkan Maui memilih melarikan diri. Moana dengan gigih melawan para bajak laut kelapa dan merebut Hei kembali, hingga akhirnya dia berhasil. Moana pun bisa kembali ke kapalnya, sedangkan batu Te-Fitinya akhirnya terselamatkan juga. Mereka juga berhasil membuat kapal besar Kakaroma saling bertabrakan, dan akhirnya mereka terlepas dari kejaran bajak laut. Maui memberi apresiasi atas keberanian dari seorang Moana. Ia pun menjelaskan kalau ingin bertemu Te-Fiti harus melawan monster lava bernama Teka, dan hal itulah yang membuat Maui tidak mau. Namun Moana terus membujuk kalau Maui bisa mengembalikan jantung Te-Fiti, dia akan dikenal sebagai pahlawan. Maui pun tertarik, tapi dengan satu syarat, ia menemukan pancingnya terlebih dahulu yang hilang di Laut Timur. Moana juga minta syarat, yaitu diajarkan cara berlayar yang baik. Hal itu sempat ditolak, namun samudra membius Maui dengan jarum bius Kakaroma. Mau nggak mau, Maui mengajarkan cara berlayar ke Moana. Keesokan harinya mereka telah sampai di suatu pulau. Maui naik ke atas sambil diikuti Moana. Setibanya di atas, Maui membuka pintu masuk ke dunia monster. Lalu mereka pun masuk ke bawah tanah. Di bawah sana banyak sekali monster laut. Tak lama kemudian Moana melihat pancing milik Maui. Rencana pun dibuat. Moana masuk lebih dulu untuk memancing Tamatoa keluar, hingga Tamatoa pun menunjukkan dirinya. Sambil mengalihkan perhatian si monster dari belakang, Maui naik ke punggung dan mengambil pancingnya. Namun ketika Maui mendapat pancingnya, dia belum bisa mengontrol kekuatannya. Maui belum menjadi tandingan untuk Tamatoa. Moana mendapatkan ide, akhirnya ia memberikan batu hijau pada Tamatoa agar melepaskan Maui dan lari. Tapi itu sebenarnya hanya batu biasa yang dilumuri alga hijau. Mereka pun berhasil pergi dengan bantuan semburan air geyser. Saat di daratan, Maui tidak yakin dapat mengalahkan Teka karena dirinya masih belum bisa mengontrol penuh pancingnya lagi. Selama perjalanan pun Maui pesimis dengan misinya ini. Moana memancing Maui agar kembali semangat dan menjelaskan kalau pulaunya membutuhkan Maui untuk menyelesaikan misi ini. Maui akhirnya bercerita kalau sebenarnya dia terlahir sebagai manusia.
Dia dibuang oleh orang tuanya ke laut, sampai akhirnya ia ditemukan oleh dewa dan diberikan pancing ajaibnya. Dia pun menjadi dewa untuk melayani manusia. Sekarang Maui semangat kembali. Dia mencoba merubah diri dari hal yang kecil dahulu. Begitu terus hingga dia kembali dapat mengontrol kekuatannya. Maui telah menemukan semangatnya kembali dan menyuruh Moana untuk memimpin perahu. Perjalanan panjang telah dilewati hingga sampailah di tempat tujuan mereka. Maui terbang menuju Te Fiti, namun di depannya ada Tekka. Dia sempat dipukul tapi masih bisa bangkit dan menyelamatkan batunya. Ketika kapal mereka diserang, Maui menahannya menggunakan pancingnya. Hal itu membuat pancingnya rusak, dan jika sekali lagi kena serangan maka pancingnya akan hancur. Maui mengembalikan batunya ke Moana, lalu pergi meninggalkan Moana sendiri. Dia tidak ingin membahayakan dirinya melawan Tekka dalam kesendirian. Moana merasa kalau dirinya bukanlah orang yang tepat sebagai pilihan samudera. Lalu ia mengembalikan batunya ke dalam samudera. Moana begitu sedih. Kemudian ada bayangan neneknya yang datang. Sang nenek meminta maaf jika memberinya beban terlalu berat, dan Moana diizinkan untuk pulang kembali ke Mutului. Sang nenek mengatakan ia melihat seorang anak wanita yang membuat keluarganya bangga dan begitu tertarik dengan lautan. Dari kejauhan banyak bayangan kapal yang berlayar ke arahnya. Itu adalah para leluhur dari Moana yang seorang penjelajah. Kemudian dia mengambil batu yang tadi dikembalikan ke samudera. Kini Moana akan mengembalikan jantung Te Fiti sendiri. Dengan semangat penjelajah dari leluhurnya, Moana melihat Tekka di depannya. Dia mencoba untuk mengelabui Tekka dan lewat pintu masuk lain. Hingga akhirnya dia berhasil melewati Tekka. Ketika Tekka mendekati Moana yang kesulitan, datanglah Maui dan berhasil memotong tangan Tekka. Saat Maui melawan Tekka, Moana melanjutkan perjalanan menuju Pulau Te Fiti. Moana pun dibantu samudera untuk menuju Pulau Te Fiti. Sementara itu, Maui merelakan pancingnya untuk menahan bola api yang mengarah ke arah Moana. Setibanya di Pulau Te Fiti, ternyata pulaunya telah hilang. Saat itu Moana menyadari kalau Tekka adalah Te Fiti. Dia pun meminta samudera untuk membukakan jalan untuk menuju ke arah Tekka. Tekka mulai tenang dan batunya akhirnya berhasil dikembalikan oleh Moana. Hal itu menghilangkan kegelapan pada Te Fiti dan mengembalikan bentuk asli Te Fiti. Kegelapan yang menyelimuti pun hilang. Te Fiti mengangkat Moana dan Maui dengan tangannya. Dia juga memperbaiki pancing Maui. Maui begitu senang dan meminta maaf atas yang pernah dilakukannya dulu kepada Te Fiti. Te Fiti kembali tidur. Moana juga bersiap untuk pulang, sedangkan Maui tinggal di pulau untuk berjaga-jaga. Alam di Mutului sudah kembali normal dan Moana berhasil kembali pulang ke Mutului. Dia disambut hangat oleh kedua orang tuanya dan seluruh warga desa. Akhirnya Moana terpilih meletakkan batu kepemimpinannya, dan kapal yang dulu disembunyikan kini dikeluarkan kembali. Jati diri penjelajah kembali melekat pada penduduk Mutului. Demikianlah akhir dari film animasi musikal Moana. Gimana filmnya? Seru kan? Makasih ya sudah nonton video dari Eno Channel. Sehat dan bahagia selalu. Salam dari kami untuk kalian semua. Dah.